Hai adik-adik, yuk kita belajar masalah materi tentang gizi bayi usia 0-6 bulan. Materi ini juga termasuk dalam pemenuhan nutrisi 1000 HPK loh. Mari kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai yang pertama, pengertian dan manfaat inisiasi menyusu dini atau yang sering disebut dengan IMD. Dan yang kedua, yaitu pengertian dan manfaat air susu ibu, ASI eksklusif. Nah, sebelum belajar lebih lanjut tentang materi ini, kita harus pahami bersama bahwa kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan sudah terpenuhi hanya dengan memberikan ASI saja, tanpa memberikan makanan ataupun minuman lain kepada bayi. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang IMD atau inisiasi menyusu dini. Apa itu IMD? IMD adalah proses awal di mana bayi mencoba menyusu sendiri dengan cara bayi diletakkan di dada ibunya dan mencari puting sendiri untuk disusui. Bisa dilihat di gambar ya, bagaimana gambar pada saat bayi melakukan proses IMD. Lalu, kapan waktu dilakukan IMD? Inisiasi menyusu dini dilakukan segera setelah bayi lahir, yaitu kurang lebih selama 1 jam diletakkan di atas dada ibu. Nah, kira-kira apa sih manfaat IMD? Yang pertama, IMD dapat membantu membangun sistem imunitas bayi. Dengan IMD, maka bayi akan sesegera mungkin mendapatkan ASI yang banyak mengandung zat antibodi untuk meningkatkan imunitas bayi. Yang kedua, bayi mendapatkan kolostrum sehingga dapat mencegah bayi tertular dari penyakit. Dan yang ketiga adalah merangsang produksi ASI pada ibu setelah melahirkan. Mengapa demikian? Karena semakin sering ibu menyusui, maka semakin banyak produksi ASI yang dihasilkan. Adik-adik yang tidak kalah penting dalam konsep IMD yaitu pertama, kolostrum adalah ASI yang keluar pada hari 1 sampai dengan 3 setelah melahirkan dan berwarna kekuningan. Kemudian yang kedua, kolostrum yang kaya akan sel darah putih dan antibodi, terutama imunoglobulin A, persentase kandungan protein yang lebih besar, mineral dan vitamin larut lemak yang lebih besar daripada kandungan susu berikutnya. Bisa dilihat di sini ya, gambar yang di samping ini adalah menunjukkan gambar kolostrum yang berwarna kekuningan. Nah, yang perlu diingat bersama-sama adalah jumlah kolostrum yang diproduksi ibu setelah melahirkan itu hanya sekitar 7-7,4 sendok teh atau setara dengan 36,23 ml per hari. Lalu, mengapa jumlah kolostrum ini sangat sedikit mampu untuk memenuhi kebutuhan bayi? Nah, selain kandungan kolostrum yang lebih baik daripada susu selanjutnya, kapasitas lambung dari bayi juga masih kecil, ya, masih sebesar kelereng. Nah, ini pada hari pertama sampai dengan hari ketiga, sehingga sangat pas jika produksi kolostrum pada ibu pada hari tersebut masih sedikit. Materi yang kedua yaitu tentang ASI eksklusif
Apa sih ASI eksklusif itu sebenarnya? ASI eksklusif adalah memberikan air susu ibu saja kepada bayi dan sejak dilahirkan hingga usia 6 bulan tanpa memberikan minuman atau makanan lain, kecuali obat atau vitamin di sini masih diperbolehkan. Kemudian, apa saja manfaat ASI eksklusif bagi bayi? Yang pertama, ASI mengandung zat antibodi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga bayi akan jarang sakit. Yang kedua, sumber makanan terbaik bagi bayi sampai usia 6 bulan karena ASI sangat mudah dicerna oleh bayi. Dan yang ketiga dan keempat, mengurangi terjadinya alergi pada bayi dan mencegah karies gigi. Kemudian yang terakhir adalah tumbuh kembang bayi semakin optimal karena gizi terpenuhi. Kemudian karena bayi jarang sakit. Kemudian selain bagi bayi, ASI juga bermanfaat bagi ibu. Yang pertama, dapat meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, menyusui bayi akan menurunkan resiko terjadinya kanker payudara pada ibu. Dan yang terakhir, dapat mengurangi resiko perdarahan pasca salin. Kenapa menyusui ini dapat mengurangi resiko perdarahan pasca salin? Karena pada saat menyusui ini akan merangsang kontraksi dari rahim ya, agar tidak terjadi perdarahan. Nah, kemudian bagaimana jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif? Yang pertama, yaitu tumbuh kembang bayi menjadi kurang optimal. Hal ini dapat terjadi karena ASI merupakan nutrisi yang lengkap, mudah dicerna dan diserap oleh bayi tanpa ada yang tersisa dibandingkan dengan susu formula. Yang kedua, bayi akan mudah terkena penyakit karena ASI mengandung zat-zat antibodi yang sangat dibutuhkan oleh bayi, di mana bayi masih dalam proses adaptasi dari lingkungan dalam rahim ke dunia luar, ditambah dengan kekebalan tubuh bayi yang masih lemah sehingga mudah terkena penyakit. Nah, adik-adik, apa saja sih yang harus dilakukan agar sukses dalam memberikan ASI eksklusif? Ada 4 ya. Yang pertama adalah melakukan perawatan payudara semenjak hamil, terutama 3 bulan terakhir atau trimester ketiga. Yang kedua, mempunyai keyakinan yang kuat bahwa ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Yang ketiga adalah konsumsi makanan bergizi bagi ibu pasca salin tanpa ada yang namanya pantang makan. Yang keempat adalah menyusui bayi sesering mungkin. Nah, IMD dan ASI eksklusif merupakan bagian dari 1000 hari pertama kehidupan. Dengan melakukan IMD dan memberikan ASI secara eksklusif, maka kita sudah dapat mencegah terjadinya stunting pada anak. Adik-adik sebagai calon ibu maka harus tahu ini. Apabila kita bersama-sama mencegah stunting sehingga terwujud keluarga sehat Indonesia sejahtera. Terima kasih.